Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Capstone Design Project akan mempresentasikan mengenai teknologi proses pengolahan nanas menjadi selai nanas goreng pada agroindustri di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi dengan dosen pengampu Ibu Yarnisa STPMSI. Sebelum kami akan memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafistal Alkit Octavia Borusianturi dengan NIM D1 C1 21035. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutiara dengan NIM D1C1211031. Perkenalkan, nama saya Rosliana Putri Hasibuan dengan NIM D1C1211022. Perkenalkan, nama saya Wahyinda Safitri dengan NIM D1C121001. Perkenalkan, nama saya Irfananus Purba dengan NIM D1C121024. Di sini kami akan memulai presentasi kami. Di latar belakang akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara. Kepada Saudari Mutiara, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Nanas Tangkit baru telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan dari Provinsi Jambi melalui SK Menteri Pertanian nomor 103 pada tahun 2000 dengan nama nanas varietas Tangkit dan masuk golongan nanas queen berukuran sekitar 0,5 sampai 1,3 kg per butir dengan warna daging buah kuning keemas tua. Bagian utama nanas yang bernilai ekonomis paling penting adalah buahnya. Selain dikonsumsi langsung, diketahui bahwa buah nanas dapat diolah menjadi selai nanas. Selai nanas goreng, dodol nanas, manisan, buah kaleng, dan lainnya. Buah nanas juga mengandung gizi cukup tinggi seperti enzim, bromelain, vitamin A, C, dan beta-karoten, kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, dan kalium, sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kemudian bisa sebagai obat penyembuh penyakit sembelit, gangguan saluran kencing, mual-mual, flu, wasir, kurang darah, dan penyakit gatal-gatal yang dapat diobati dengan cara diolesi sari buah nanas. Agroindustri di Desa Tangkit Baru banyak memproduksi produk olahan nanas seperti selai nanas goreng, dodol nanas, nanas goreng coklat, lempok nanas, permen nanas, bola-bola nanas, jeli nanas, kerupuk nanas, dan selai nanas. Produk selain olahan nanas pun juga ada seperti rambutan goreng, pepaya goreng, wortel goreng, choco chips, sanjay chips, rempeyek, dan aneka kue kering. Fokus penelitian ini pada produk olahan nanas olahan selai nanas, yaitu selai nanas goreng. Karena selain proses pengolahannya cukup sederhana, menurut survei lapangan, konsumsi lebih sering membeli selai nanas goreng sehingga agroindustri lebih sering memproduksi selai nanas goreng serta memiliki pencatatan biaya. Masuk ke tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui teknologi proses pengolahan nanas menjadi selai nanas goreng pada agroindustri di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembuatan selai nanas goreng pada agroindustri di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Masuk ke hubungan teknologi pengolahan hasil pertanian dengan kegiatan Capstone Design Project adalah hubungan teknologi pengolahan hasil pertanian dengan Capstone Design Project adalah mengetahui tentang teknologi apa yang bisa kita gunakan dalam mendesain atau membuat produk dari berbagai macam olahan hasil pertanian. Contohnya dalam mengolah olahan nanas menjadi produk yang bernilai tinggi dan dapat diminati oleh konsumen. Dalam pengolahan buah nanas menjadi selai nanas goreng menggunakan teknologi proses sebagai berikut. Yang pertama adalah penggulaan, yang kedua ada pengecilan ukuran, yang ketiga ada pengeringan, dan yang keempat adalah penggorengan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mutiara. Selanjutnya, tentang metode penelitian akan dijelaskan oleh Rosliana Putri Hasibuan. Kepada Saudari Rosliana Putri Hasibuan, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2023 di Home Industri Yusra. Lokasi agroindustri Yusra terletak di Jalan Syekh Muh Said 2 RT 04 Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Bahan dan alat penelitian.
Bahan yang digunakan ialah buah nanas, tepung terigu, gula, garam, air, mentega, vanili, dan minyak goreng. Sedangkan untuk alatnya yang digunakan yaitu kompor gas, tabung gas, wajan, pengaduk, sendok, baskom, blender, mesin penggiling, mixer, timbangan, dan pisau. Pelaksanaan penelitian. Adapun tahap dalam pembuatan kertas dari limbah mahkota nanas sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengupasan, penggilingan, pembuatan selai, penjemuran, penggorengan, penirisan, dan pengemasan. Lanjut ke diagram alir pembuatan selai nanas goreng dari buah nanas. Bahan baku yang digunakan yaitu buah nanas segar, kemudian masuk ke tahap pengupasan. Pengupasan dilakukan dengan menggunakan pisau. Buah nanas dikupas dan dibuang mata buahnya. Kemudian, nanas dimasukkan ke dalam baskom untuk dibersihkan dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian masuk ke dalam tahap penggilingan. Nanas yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan selanjutnya dipotong-potong sesuai dengan kapasitas mesin penggiling. Nanas digiling sampai nanas menjadi halus. Kemudian pembuatan selai. Nanas yang sudah halus dimasukkan ke dalam kuali besar untuk dimasak hingga kadar air masam nanasnya berkurang kurang lebih 30 menit. Lalu tiriskan. Setelah itu, nanas dimasak kembali dengan dicampurkan gula pasir dengan api sedang dan diaduk terus-menerus sampai matang. Sampai matang merata, kurang lebih 4 jam. Setelah matang, matikan api dan diamkan terlebih dahulu. Lalu cetak adonan nanas yang telah mengental ke dalam loyang dibungkus dengan plastik dan dijemur. Kemudian masuk ke dalam tahap penjemuran. Selai dijemur selama kurang lebih 3 hari tergantung dengan cuaca. Setelah kering, dipotong kotak-kotak sehingga sedikit memanjang. Selai yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam ember penyimpanan dan ditutup agar terjaga suhu selai sehingga tahan lama. Kemudian masuk ke dalam tahap penggorengan. Campurkan bahan-bahan pendukung untuk membuat adonan seperti tepung terigu, mentega, garam secukupnya, vanili 2 sendok, lalu mixer. Celupkan selai nanas ke dalam adonan satu persatu dan goreng dalam minyak goreng dengan api sedang untuk penggorengan pertama. Setelah matang, angkat selai nanas goreng, kemudian ditiriskan dan dilanjutkan penggorengan tahap kedua dengan api kecil selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, masuk ke dalam tahap penirisan. Selai nanas goreng yang telah ditiriskan, dibiarkan selama beberapa menit sampai minyak yang ada di produk benar-benar kering. Kemudian dipindahkan ke baskom bersih. Kemudian masuk dalam tahap pengemasan. Ada beberapa kemasan selai nanas goreng beda ukuran, yaitu kemasan plastik ukuran 500 gram, kemasan plastik ukuran 250 gram, kemasan plastik ukuran 100 gram. Timbang sesuai dengan neto kemasan, kemudian tutup lalu beri label merek. Selanjutnya, sejarah singkat agroindustri Yusra. Agroindustri Yusra mulai berjalan sejak tahun 1996 yang didirikan oleh Ibu Siti Hajar. Lokasi agroindustri Yusra terletak di Jalan Syekh Muh Said 2, RT 04, Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Bermodalkan awal sebesar 2 juta rupiah, agroindustri Yusra memulai membuat olahan buah nanas menjadi selai nanas dan selanjutnya dikembangkan menjadi selai nanas goreng. Pemilik usaha melakukan percobaan pembuatan selai nanas goreng selama 1 tahun untuk mengamati kelayakan produk sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen. Pertama kali selai nanas digoreng dijual pada saat acara MTQ di Jambi dan banyak peminatnya. Kemudian, agroindustri Yusra dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muaro Jambi dan Bank Indonesia. Agroindustri Yusra memiliki rumah khusus produksi dan memiliki kios yang menjual produk sendiri. Ada juga beberapa produk dari agroindustri nanas lain yang dijual di sana. Agroindustri Yusra terus berinovasi dengan memproduksi aneka produk lainnya seperti rambutan goreng, lempok nanas, pepaya goreng, bakso kiloan, snack nanas, aneka kue kering, nanas kering, minuman nanas, kerupuk wortel, dan lainnya. Agroindustri Yusra masih aktif berproduksi hingga sekarang. Dalam menjalankan usahanya, agroindustri Yusra telah memiliki surat izin dari berbagai instansi, yaitu surat izin dari Dinas Kesehatan, surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL, dan sudah memiliki sertifikat halal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Rosliana Putri Hasibuan. Selanjutnya, tentang hasil dan pembahasan yaitu teknologi proses pengolahan akan dijelaskan oleh Saudari Wahyu Indah Sapitri. Kepada Saudari Wahyu Indah Sapitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada teknologi proses pengolahan. Menurut Badan POM, teknologi proses adalah kemampuan untuk memahami, mengoperasikan, menutup, menganalisis, dan memecahkan masalah proses industri. Teknologi proses mencakup mesin, peralatan, dan perangkat yang memberikan kontribusi untuk operasi mengolah bahan dan informasi, dan pelanggan untuk menambah nilai. Austin 1981, Suprapto 1999 menunjukkan bahwa kriteria utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan teknologi adalah yang pertama, kebutuhan kualitas. Teknologi pengolahan dipilih sesuai kebutuhan pasar, terutama menyangkut kualitas. Yang kedua, kebutuhan pengolahan. Pemilihan teknologi harus memadukan pertimbangan antara kompleksitas teknologi dan biaya yang dibutuhkan. Yang ketiga, penggunaan kapasitas. Pemilihan teknologi disesuaikan dengan kapasitas yang digunakan, sedangkan kapasitas yang digunakan tergantung dari ketersediaan dan kontinuitas bahan baku. Yang keempat, ada kapasitas kemampuan manajemen. Pemilihan teknologi yang tepat mempunyai ciri dapat meningkatkan nilai tambah, menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau digunakan atau dimakan, meningkatkan daya saing, dan menambah pendapatan dan keuntungan pelaku pertanian. Next. Berikut adalah teknologi proses pengolahan selain nanas goreng. Yang pertama ada penggulaan. Gula biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan beraneka ragam produk makanan seperti selai, jelly, marmalade, sirup, buah-buahan, bergula, dan sebagainya. Penambahan gula selain untuk memberikan rasa manis juga berfungsi dan terlibat dalam pengawetan. Apabila gula ditambahkan ke dalam bahan pangan dalam konsentrasi yang tinggi, paling sedikit 40% padatan terlarut, maka sebagian air yang ada terikat oleh gula sehingga menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas air dari bahan pangan berkurang. Padahal mikroorganisme memiliki kebutuhan aktivitas air minimum untuk pertumbuhannya. Kemampuan gula untuk mengikat air itulah yang menyebabkan gula dapat berfungsi sebagai pengawet. Perlu diketahui bahwa aktivitas air berbeda dengan kadar air. Bahan dengan kadar air yang tinggi belum tentu memiliki kadar air yang tinggi pula. Untuk mengatasi kelebihan buah nanas, pelaku usaha berinisiatif memikirkan cara agar usaha nanas dapat dikonsumsi dengan waktu simpan yang lama, yaitu dengan cara mengolahnya menjadi selai nanas. Pada saat harga nanas sedang murah, pelaku usaha dapat membeli nanas dengan jumlah besar untuk kemudian diolah menjadi selai nanas. Selai nanas yang telah diolah dapat bertahan hingga kurang lebih 1 tahun, dan selai nanas tersebut selanjutnya akan dicampurkan dengan bahan pendukung lainnya untuk menjadi selai nanas goreng. Next. Kemudian ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat didefinisikan sebagai penghancuran dan pemotongan mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanis, yaitu membaginya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Penggunaan proses penghancuran yang paling luas di dalam industri pangan barangkali adalah dalam penggilingan butir-butir gandum menjadi tepung, akan tetapi penghancuran ini dipergunakan juga untuk beberapa tujuan, seperti penggilingan jagung menghasilkan tepung jagung, penggilingan gula, penggilingan bahan pangan kering seperti sayuran. Beberapa cara pengecilan ukuran, salah satunya adalah pemotongan atau perajangan, merupakan cara pengecilan ukuran dengan menghantamkan ujung suatu benda tajam pada bahan yang dipotong. Pembuatan selai nanas goreng pada proses pengecilan ukuran menggunakan mesin penggiling. Dalam proses pengecilan ukuran potongan buah nanas harus diperhatikan dikarenakan pada saat penghalusan terdapat buah nanas yang masih kasar sehingga perlunya proses pengulangan dalam menghaluskan buah nanas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya mengenai pengeringan akan dipresentasikan oleh Saudara Irfan Yanis Purba. Kepada Saudara Irfan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada pengeringan. Pengeringan merupakan metode tertua pengawetan bahan pangan. Pengeringan pangan berarti pemindahan air dengan sengaja dari bahan pangan. Selama pengeringan terjadi, penguapan air yang terdapat dalam bahan pangan
Oleh sebab itu, makanan yang dikeringkan terjaga kawetannya karena kandungan airnya rendah, sehingga organisme pembusuk tidak dapat tumbuh. Pengeringan bertujuan untuk yang pertama itu mengawetkan bahan pangan, yang kedua itu meningkatkan efisiensi pengemasan atau packaging, penyimpanan, dan transportasi. Yang ketiga itu memperpanjang daya guna dan hasil guna. Yang keempat itu mengubah struktur bahan pangan. Dalam proses pembuatan selai nanas goreng, dari buah nanas menggunakan metode pengeringan yaitu pengeringan dengan sinar matahari atau sun drying. Pengeringan dengan sinar matahari adalah cara tertua untuk mengeringkan makanan karena menggunakan panas matahari dan pergerakan udara secara alami. Cara ini memerlukan sinar matahari yang terik, kelembapan rendah, dan suhu sekitar 100 derajat Fahrenheit. Bahan 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 makanan yang berbentuk padat seperti buah-buahan dan sayuran dapat dikeringkan dengan cara ini. Kelemahan metode ini yang pertama itu makanan harus dilindungi dari serangga dan ditutup pada malam hari. Yang kedua itu metode ini tidak sehigienis metode lain. Yang ketiga itu lama pengeringan tergantung cuaca, diperlukan waktu kira-kira 3-7 hari untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran. Yang selanjutnya itu ada penggorengan. Menggoreng menghasilkan makanan berkalori tinggi karena karena penyerapan minyak dan juga mengubah nutrisi. Menggoreng juga diketahui menghasilkan asam lemak trans yang tidak sehat. Penggorengan umumnya diproses pada suhu tinggi di bawah tekanan atmosfer dengan jumlah besar minyak yang terserap, yang mungkin mencapai 50% dari total berat bahan makanan yang digoreng. Saat ini, makanan yang digoreng adalah pilihan utama dalam pola makanan kita dan diterima dengan baik oleh konsumen dari berbagai usia karena sifat organoleptiknya yang baik, yang unik, termasuk rasa, warna, tekstur, dan aroma. Proses penggorengan meliputi serangkaian perubahan kimia dan fisika, mulai dari gelatinisasi pati, denaturasi protein, penguapan air, hingga pembentukan kulit goreng yang renyah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Irfan. Di sini terdapat kesimpulan, yaitu teknologi pengolahan hasil pertanian artinya memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pengolahan hasil pertanian. Fungsi pengolahan harus pula dipahami sebagai kegiatan strategis yang menambah nilai dalam mata rantai produksi dan menciptakan keunggulan kompetitif. Pada proses pembuatan selai nanas goreng dari buah nanas menggunakan teknologi proses, yaitu penggulaan, pengecilan ukuran, pengeringan, dan penggorengan. Adapun saran, yaitu setelah melakukan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah mesin dan peralatan harus ditempatkan pada tempat yang bersih, dikarenakan mesin dan peralatan tersebut dapat mengkontaminasi produk pada saat proses produksi. Di sini merupakan adanya produk, yaitu nanas goreng, yang diproduksi oleh Ham Industri Yustra. Sekian presentasi dari tim Capstone Design Project. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.